Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa belajar melalui video pembelajaran. Nah, dalam video pembelajaran kita kali ini nanti kita akan belajar tentang materi baru, yaitu tentang indera penglihatan. Ada yang sudah tahu indera penglihatan kita itu apa? Ya, indera penglihatan kita adalah mata. Nah, pada video ini nanti kita akan belajar dua hal penting dari mata. Yang pertama, nanti kita akan belajar tentang bagian-bagian mata. Kemudian yang selanjutnya kita akan belajar tentang fungsi dari bagian-bagian mata. Kita langsung lanjut saja ke yang pertama, yaitu bagian-bagian mata. Bagian mata ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah mata bagian luar. Pada mata bagian luar ini nanti ada beberapa bagian yang akan kita cari tahu juga fungsinya. Bagian yang pertama adalah alis mata, kelopak mata, kelenjar air mata, dan yang terakhir adalah bulu mata. Selanjutnya bagian mata berikutnya adalah mata bagian dalam. Pada mata bagian dalam juga ada beberapa bagian yang nanti akan kita cari tahu fungsinya. Yang pertama adalah iris mata, kornea mata, pupil, lensa mata, retina, otot mata, dan yang terakhir adalah saraf optik. Kita langsung lanjut aja ke fungsi mata bagian luar. Pada fungsi mata bagian luar yang pertama adalah bagian alis. Alis merupakan kumpulan rambut kasar yang terletak di atas mata. Fungsi dari alis ini adalah untuk mencegah keringat dan kotoran dari dahi kita agar tidak masuk ke dalam mata. Bagian yang kedua adalah kelopak mata. Kelopak mata ini terdiri atas kelopak atas dan kelopak bawah. Fungsi dari kelopak mata ini adalah untuk menutup bola mata. Apabila kita terkena cahaya atau benda asing, kelopak mata kita ini akan secara otomatis berkedip untuk melindungi mata kita. Tujuan dari kedipan mata ini juga untuk membersihkan kornea mata. Bagian berikutnya adalah kelenjar air mata. Sesuai dengan namanya, kelenjar air mata ini berfungsi untuk menghasilkan air mata. Nah, fungsi dari air mata ini adalah untuk membasahi kornea mata agar tidak kering, melindungi mata dari kuman, menjaga mata dan bagian dalam kelopak mata agar tetap sehat dan lembut. Bagian berikutnya adalah bulu mata. Bulu mata merupakan rambut yang terletak di kelopak mata. Bulu mata ini juga dapat diumpamakan sebagai tirai. Fungsi dari bulu mata ini adalah untuk melindungi mata dari benda asing. Contohnya misal debu dan kotoran. Selain itu, bulu mata juga berguna untuk mengurangi cahaya yang terlalu terang. Kita lanjut ke fungsi mata bagian dalam. Pada fungsi mata bagian dalam yang pertama adalah iris. Iris adalah selembar otot yang terletak di belakang kornea. Fungsi dari iris ini untuk menggerakkan pupil dan untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Iris atau selaput pelangi merupakan jaringan yang kaya dengan pembuluh darah. Warna iris ada yang biru, hitam, atau coklat. Bagian berikutnya adalah pupil. Pupil adalah celah atau lubang bundar yang berada di tengah-tengah iris. Fungsi dari pupil adalah untuk tempat masuknya cahaya. Ketika pupil kita mengecil, fungsinya adalah agar cahaya yang masuk tidak terlalu banyak. Apabila cahaya redup, maka iris akan melebar. Kemudian bagian berikutnya adalah lensa mata. Lensa mata mempunyai kemampuan untuk mencembung dan memipih yang disebut juga dengan daya akomodasi. Fungsi dari lensa mata adalah untuk
memfokuskan dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata agar jatuh tepat pada retina. Lensa mata juga berfungsi untuk pengumpul cahaya. Bagian berikutnya adalah kornea mata. Kornea mata memiliki fungsi untuk melewatkan cahaya yang masuk dari luar dan melindungi lensa mata. Kornea mata mempunyai sifat tidak berwarna atau bening dan tidak mempunyai pembuluh darah. Bagian mata yang berikutnya adalah otot mata. Otot mata memiliki fungsi untuk mengatur gerakan bola mata. Gerakan bola mata ini dapat menyebabkan mata kita bergerak ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, melirik ataupun melotot. Bagian mata berikutnya adalah retina mata. Retina memiliki fungsi untuk menerima cahaya, kemudian diteruskan ke ujung syaraf. Retina mempunyai saraf penghubung dengan saraf pusat penglihatan yang berfungsi untuk mengatur kerja mata dan menyampaikan gambar yang kita lihat ke otak. Bagian mata berikutnya adalah saraf mata atau saraf optik. Saraf mata ataupun saraf optik ini memiliki fungsi sebagai penghubung antara sel saraf dalam retina dengan otak sebagai saraf pusat. Kemudian setelah itu otak akan menyusun isyarat-isyarat yang akan dikirim sehingga hasilnya dapat kita lihat. Itulah tadi beberapa bagian-bagian mata beserta fungsi dari bagian-bagian tersebut. Kita lanjut ke beberapa hal penting yang perlu kita ingat. Berikut ini adalah tahapan mata hingga dapat melihat suatu benda. Dimulai dari adanya sebuah cahaya, kemudian cahaya itu akan menyinari sebuah benda. Pada saat benda ini sudah disinari oleh cahaya, maka cahaya itu akan masuk ke dalam bola mata, kemudian menuju kornea. Kemudian cahaya melewati pupil hingga masuk ke dalam lensa mata. Setelah dari lensa, cahaya tersebut difokuskan dan membentuk bayangan. Bayangan tersebut akan jatuh tepat di retina. Ujung-ujung saraf penerima rangsang di retina lalu menyampaikan isyarat ini nanti ke otak. Kemudian, otak yang akan menyusun isyarat-isyarat yang akan dikirim tersebut sehingga hasilnya dapat kita lihat. Hal penting dalam proses mata dapat melihat adalah adanya sebuah cahaya. Karena tanpa adanya cahaya, kita tidak dapat melihat benda. Demikian tadi video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih banyak sudah bersedia untuk menonton video pembelajarannya. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.